Assalamualaikum anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mengisi absen di Google Classroom di kelas yang sudah Ibu buat dengan cara menuliskan nama lengkap di laman komentar. Jika sudah, nah sekarang Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak antar sesama. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar, dan tujuannya yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang operasi bentuk aljabar, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar. Untuk materinya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silahkan anak-anak lihat dan simak video yang telah Ibu berikan. Selamat pagi anak-anak. Berikut penjelasan materi tentang operasi bentuk aljabar. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang akan Ibu jelaskan. Hari ini kita belajar tentang operasi bentuk aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dari operasi bentuk aljabar. Nah, pada kesempatan yang kemarin kita telah belajar tentang mengenal bentuk aljabar, apa itu variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Sekarang, untuk penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan, itu sangat berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Nah, kemarin kita ada menyinggung tentang suku. Di dalam bentuk aljabar, suku ini ada dua, yaitu yang pertama ada suku sejenis. Yang kedua, suku tidak sejenis. Yang mana itu suku sejenis? Suku sejenis itu ialah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Nah, kalau suku tidak sejenis kebalikannya, tidak memiliki variabel yang berbeda dan pangkat yang berbeda. Nah, contohnya yang sejenis, misal 4x ditambah 5x. Nah, di sini variabelnya sama,
yaitu X dan X, dan memiliki pangkat 1. Kalau 4X ini, itu berarti di sini ada pangkat sebenarnya 1, cuman tidak ditulis. Jadi yang sejenis itu misalnya 4X tambah 5X. Misalnya saja 5AB ditambah 10AB. Nah, di sini kan memiliki variabel yang sama ya, AB dan AB. Jumlah pangkatnya juga 1. Di sini cuma tidak dituliskan kalau 1. Nah, ini yang dinamakan dengan suku sejenis. Nah, kalau contoh yang tidak sejenis, misalnya saja nih 4X ditambah 2Y. Nah, kita lihat di sini variabelnya kan ada X dan Y. Sudah jelas tidak sama, walaupun pangkatnya itu sama-sama 1. Nah, walaupun pangkatnya sama-sama 1, tetapi dia variabelnya tidak sama, maka dia masuk ke dalam kategori tidak sejenis. Kemudian, syarat bentuk aljabar itu bisa dikurangkan dan dijumlahkan, dia tuh harus memiliki suku yang sejenis. Tidak boleh tidak sejenis. Suku sejenis tadi sudah Ibu jelaskan, yang mempunyai variabel yang sama dan pangkat yang sama. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat yang dapat digunakan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sifat tersebut ialah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Bentuk sifatnya itu seperti ini. Yang pertama, yang penjumlahannya, jika AB ditambah AC itu sama dengan A dikali B tambah C, atau AB ditambah AC sama dengan B ditambah C kali A. Untuk pengurangannya, sifatnya AB dikurang AC itu sama dengan A dikali B kurang C, atau AB dikurang AC itu sama dengan B dikurang C kali A. Nah, sifat-sifat inilah yang nantinya bisa digunakan saat penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, untuk lebih paham, perhatikan contoh-contoh yang akan Ibu berikan. Nah, misal contoh pertama, sederhanakanlah bentuk aljabar di bawah ini. Misalnya ada bentuk aljabar 4M ditambah 10M. Nah, tadi syaratnya bisa dijumlahkan dan dikurangkan, itu harus suku-sukunya sejenis. Nah, kita lihat di sini. Variabelnya sama-sama M. Kemudian sama-sama memiliki pangkat 1. Maka bentuk aljabar ini bisa kita sederhanakan. Tadi bisa menggunakan sifat-sifat tadi ya. Jadi 4M ditambah 10M ini sama aja dengan 4
4 ditambah 10 kali M. Ini bentuk ini sama dengan ini. Nah, kita selesaikan 4 ditambah 10 14. Nah, sisanya M. Jadi 14M. Jadi bisa ya diselesaikan. Misal contoh selanjutnya. Misal yang B 15X ditambah 7Y dikurang 5X ditambah 10Y. Nah, sederhanakan bentuk aljabar di bawah ini. Kita lihat dulu. Di sini variabelnya ada variabel X dan Y. Namun ada juga ini X dan Y. Nah, kita selesaikan. Pertama kali kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis, yaitu yang X sama-sama dengan yang X, yang Y didekatkan dengan yang Y. Penyelesaiannya jawab. Nah, tadi kan kita tulis dulu 15X ditambah 7Y kurang 5X ditambah 10Y. Pertama kali kita kumpulkan yang sejenis 15X. Nah, di sini ada minus 5X. Di sini tanda penjumlahannya tetap diikutkan ya, 5X. Kemudian 7Y ditambah 7Y ditambah 10Y. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita bisa selesaikan, bisa kita jumlahkan atau kurangkan. 15X dikurang 5X. Nah, caranya juga 15 dikurang 5, X-nya dikeluarkan, ditambah 7 ditambah 10. Kemudian 15 dikurang 5 berapa? 10. 10X. 7 ditambah 10 itu 17. Ini ditambah ya, jadi 17 ini. Jadi bentuk sederhana dari bentuk aljabar 15X ditambah 7Y dikurang 5X ditambah 10Y menghasilkan 10X ditambah 17Y. Nah, sampai sini ini tidak bisa lagi kita operasikan lagi karena sudah memiliki variabel yang berbeda. Tadi kan syaratnya apabila kita mau mengurangkan dan menyulangkan bentuk aljabar, dia harus memiliki suku yang sejenis. Suku sejenis itu memiliki variabel yang sama. Ini kan udah beda, jadi cukup sampai di sini penyelesaiannya. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan yang ketiga, sederhanakan bentuk aljabar 3 tambah 2x dikurang 5x kuadrat. Nah, contohnya seperti ini. Penyelesaiannya nah, ini kan ada bentuk yang kayak gini ya. Caranya itu pertama kita kalikan ke dalam masing-masing. 3 dikali 4x kuadrat, 3 dikali 2x. Jadi 3 dikali 4x kuadrat itu 12x kuadrat. 3 dikali 2x ditambah 6x. Kemudian ini min 5x kuadrat. Nah, kita lihat di sini variabelnya sama-sama x.
tetapi ini ada yang pangkat 2. Nah, ini pangkat 1. Jadi caranya kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis, yaitu 12x kuadrat. Nah, yang sama pangkatnya ini ya, min 5x kuadrat, baru ditambah 6x. Kemudian kita jumlahkan 12 dikurang 5 dikali x kuadrat ditambah 6x. 12 dikurang 5 berapa? 7. 7x kuadrat baru ditambah 6x. Nah, sampai sini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi karena masing-masing sukunya berbeda. Walaupun variabelnya sama tetapi pangkatnya berbeda. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Misal contoh yang keempat itu, jumlahkan bentuk aljabar di bawah ini. Misalnya contohnya itu pertama 4p ditambah 2 dan 3p dikurang 8 misalnya. Nah, kita selesaikan. Jawab 4p ditambah 2 3p dikurang 8. Nah, kalau bentuknya kayak gini, udah, ini sama aja dengan 4p ditambah 2. Karena ini positif, ini bentuk ini kita kalikan ke dalam, jadi ditambah 3p. Positif dikali negatif hasilnya negatif, jadi min 8. Kalau udah seperti ini, baru kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di sini ada 4p dan 3p. Di sini ada 2 dan 8 tanpa memiliki variabel. Jadi kalau kita kumpulkan 4p ditambah 3p, kemudian tambah 2 terus min 8. Tandanya ini jangan sampai ketinggalan. Min 8. Nah, 4p ditambah 3p, 4 tambah 3p, kemudian 2 dikurang 8 berapa? Positif 2 dikurang 8 hasilnya negatif 6. Karena 8 negatif 8 nya lebih besar, jadi hasilnya negatif 6. 4 ditambah 3 7. Karena dia punya variabel jadi 7p dikurang 6. Nah, sampai sini tidak bisa dioperasikan lagi karena bentuknya, sukunya sudah berbeda. Kemudian kita contoh yang selanjutnya, pengurangan ya. Misalnya, sebelumnya kalau kayak gini bisa aja kita dengan mudah cara penyelesaiannya tanpa harus panjang. Misalnya 4p ditambah 2, kan tadi dijumlahkan kan, ditambah 3p dikurang 8. Nah, kayak operasi biasa, 2 karena ini kurang berarti ditambah
2 ditambah 8, 10. Kemudian 4P dikurang 3P, jadi 1P. Kalau 1P, satunya tidak perlu ditulis, tinggal P aja. P ini menandakan dia punya bilangan sebenarnya, yaitu 1. Cuman di kebanyakan buku 1 ini tidak ditulis, hanya P saja. Tapi dia menandakan kalau jumlahnya 1. Begitu. Kemudian kita masuk pengurangan. Nah, contoh selanjutnya untuk pengurangan, misalnya tuh ada contoh soal seperti ini. Kurangkanlah min 5P kuadrat ditambah 4 dari 10P kuadrat dikurang 9 misalnya. Kalau bentuk soalnya kayak gini, misal ini A, ini B. Kurangkan A dari B, itu artinya B dikurang A. Nah, bukan A dikurang B, bukan. Jadi B dikurang A. Jadi penulisannya min 5P kuadrat ditambah 4 dikurang 10P kuadrat dikurang 9 dikurang, karena diminta pengurangan, dikurang yang A, min 5P kuadrat ditambah 4. Ini B, ini A. Kemudian sama dengan 10P kuadrat dikurang 9. Nah, kalau dia bentuknya kayak gini, sama seperti soal yang sebelumnya. Tanda ini dikalikan ke masing-masing suku. Minus dikali minus 5P kuadrat, hasilnya positif. Hasilnya plus 5P kuadrat. Minus dikali plus 4, hasilnya minus 4. Karena minus dikali plus, hasilnya minus. Nah, kalau udah dapat kayak gini, caranya lagi kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Sukunya itu ada 10P kuadrat. Nah, di sini juga ada 5P kuadrat tambah 5P kuadrat. Kemudian dikurang 9, baru dikurang 4. Nah, hasilnya 10 ditambah 5, P kuadratnya kita keluarkan. Kemudian min 9 dikurang 4. Nah, kalau punya hutang 9, tuh ada lagi hutang kita 9. Jadi bertambah. Jadi min 9 dikurang 4, hasilnya min 13. Nah, 10 ditambah 5, 15. Prosesnya sih sama dengan 15P kuadrat dikurang 13. Nah, untuk soal yang seperti ini, caranya seperti ini. Nah, kemudian misal nih terlalu ribet kayak gini kan. Nah, cara lain untuk menyelesaikan ini bisa seperti ini caranya. Tadi kan kalau kayak ini B dikurang A, jadi 10P kuadrat dikurang 9, terus dikurang 5P kuadrat dikurangkan. Jangan sampai terbalik ya, jangan sampai A dikurang B. Seharusnya B dikurang A. Kalau bentuk soalnya seperti ini, min 9 ditambah dikurang 4, berarti min
13. 10P kuadrat dikurang minus 5P kuadrat. Jadi tambah ya. Jadi 10 ditambah 5, 15 P kuadrat. Nah, hasilnya sama ya, 15P kuadrat dikurang 13. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami dan mengerti dari materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Apakah anak-anak sudah melihat materi yang telah Ibu berikan di Google Classroom? Jika sudah, dari video pembelajaran yang telah Ibu kasih, apakah ada anak-anak yang tidak paham atau ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak, nah, Ibu telah memberikan soal latihan di Google Classroom. Silakan anak-anak kerjakan dan kumpulkan sesuai waktu yang telah Ibu berikan. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu operasi bentuk aljabar bagian penjumlahan dan pengurangan. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, ia harus mempunyai syarat, yaitu harus suku sejenis, tidak boleh tidak sejenis. Kemudian dalam penjumlahan dan pengurangannya bisa menggunakan sifat-sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Menggunakan sifat inilah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar bisa dilakukan. Kemudian Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar bagian perkalian dan pembagian. Ibu harap anak-anak membaca materi yang akan kita pelajari besok. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.